Ku mau cinta Yesus selamanya. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Kakak berharap adik-adik semuanya baik-baik saja. Kakak akan bercerita Alkitab di saat ini. Sebelum kita mendengarkan, kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah siap untuk mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Kakak Kristin di saat ini. Tuhan Yesus memberkati Kakak Kristin yang akan menyampaikan cerita Alkitab, dan Tuhan juga memberkati adik-adik yang mendengarkan, agar cerita ini menjadi berkat buat kita sekalian. Tuhan Yesus, inilah doa dan sembahyang kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Pembacaan kita di saat ini terdapat di dalam kitab Injil Matius pasal 27 ayat 32 sampai 56. Judul cerita kita di saat ini, Yesus disalibkan, Yesus mati. Judul cerita kita di saat ini, Yesus disalibkan, Yesus mati. Pada saat itu, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang berada di Taman Getsemani. Dan Tuhan Yesus pergi untuk berdoa sebanyak 3 kali. Dan Tuhan Yesus pun kembali kepada murid-muridnya. Dan prajurit-prajurit pun datang dan menangkap Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus dibawa ke mahkamah agama, ke Pilatus, ke Herodes, dan kembali lagi kepada Pilatus. Dan Pilatus pun menjatuhkan hukuman salib kepada Tuhan Yesus. Dan prajurit-prajurit itu pun membawa Tuhan Yesus keluar kota. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan seorang yang bernama Simon. Dan Simon pun dipaksa untuk memikul salib Tuhan Yesus. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Mereka tiba di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Mereka mencampuri anggur dan empedu, dan mereka memberikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mencicipi sedikit, tetapi tidak meminumnya. Dan mereka pun melepaskan pakaiannya dan menyalibkannya. Selesai itu, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan cara membuang undi. Lalu mereka duduk dan menjaga dia. Di atas kepalanya ada tulisan. Tulisan yang menjadi alasan kenapa Tuhan Yesus dihukum. Tulisan itu berbunyi, "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Bersama-sama dengan Tuhan Yesus ada 2 orang yang dihukum, satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat menghujatnya dan menggelengkan kepala mereka. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu. Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib." Demikianlah imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua mengolok-ngolok dia. Mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri ia tidak bisa selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah, turunlah dari salib, maka kami percaya kepadanya. Mereka berkata, ia menaruh harapannya kepada Allah. Baiklah, Allah menyelamatkan dia, jika Allah berkenan kepadanya, karena ia berkata, "Aku adalah anak Allah." Bahkan penjahat-penjahat juga mencela dia. Dan mulailah dari jam 12 siang, kegelapan menyelimuti seluruh daerah itu sampai kira-kira jam 3. Kegelapan pun menyelimuti daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, Tuhan Yesus berseru dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku,
Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Beberapa orang yang mendengar, mereka bilang ia memanggil Elia. Dan seorang dari mereka pergi dan membawa bunga karang, lalu mencelupkannya di dalam anggur asam, lalu memberikannya kepada Tuhan Yesus untuk diminum. Tetapi yang lain berkata, jangan. Dan kita lihat apakah Elia akan menyelamatkan dia. Tuhan Yesus berseru dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya, dan Tuhan Yesus pun mati di atas kayu salib. Tiba-tiba tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadi juga gempa bumi. Prajurit-prajurit dan juga kepala pasukan yang sedang berjaga di situ melihat semua kejadian itu. Mereka menjadi takut sekali, dan mereka bilang, sungguh ia ini adalah anak Allah. Perempuan-perempuan yang melihat dari jauh, perempuan-perempuan yang mengikuti Tuhan Yesus dari Galilea untuk melayaninya. Ada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Cerita kita sampai di sini. Kita belajar dari cerita firman Tuhan kita di saat ini. Kita belajar kita belajar tentang kasih. Kasih Tuhan Yesus kepada kita sebagai anak-anaknya terbukti dengan Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib dan mati untuk kakak Kristen dan adik-adik sekalian. Tuhan membuktikan kasih-Nya kepada kita. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga belajar untuk mengasihi Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Caranya kita menjadi anak yang baik. Kita rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan kita juga rajin pergi beribadah dan menjadi anak yang lebih baik lagi. Itu semua sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan Yesus. Bisakah kita melakukannya? Pasti bisa. Demikianlah cerita Alkitab kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, selamat hari Minggu.